Oke, udah siap? Adia ada? Adinda? Adrian? Afiar? Agista? Ahmad? Ahmad Fauzi? Alvin? Alia? Akila? Arya? Berry? Danendra? Daniar? Fadel? Farizal? Faras? Fikri? Linda? Zia? Maisha? Adi Saputra? Faisal? Isan? Raffi? Saifullah? Reno? Rizky? Syira? Taufik? Tendi? Oke, hari ini kita ngelanjutin yang kemarin ya, modul 4. Total ada 1, 2, 3, 4, 5 tas ya, ini bukan tas 6, 5 tas. Tapi yang dikerjain tas 4 dan tas 5 aja. Tas 1, 3 kemarin sudah dijelaskan ya. Oke. Hari ini kita praktikum ada milestone-nya ya. Udah lumayan ya. Pertama, refaktor seluruh fungsi yang kita punya. Fungsi itu basic ya untuk membuat bentuk sehingga menghasilkan array of points x1, y1, x2, y2 dan seterusnya. Lalu fungsi draw bentuk tapi dengan atribut garis. Jadi coba lihat di classroom, ada zip tambahan ya, ada zip tambahan. Di sana sudah ada draw bentuk. Sudah ada draw bentuk di sini, tapi belum menghandle atribut garis kayak kemarin ya, titik-titik, titik garis, garis-garis dan seterusnya. Ini kalian nambahin fitur dari atribut tersebut. Lalu kalau ke Iburu ini percobaan function test dengan PyTest ya. Ini ada contohnya. Contohnya kita punya fungsi pangkat 2 ya. Kalau kalian lihat ada di sini ada folder test. Folder test itu kita melakukan tes dari fungsi tersebut. Kalau cara jalaninnya gimana? Kalau pertama lupa ya. Pertama install dulu Python test. PyTest di sini. PyTest ya. Install dulu. Cari lalu install dulu. Ini PyTest. Setelah kalian install, ini langsung bisa dipakai ya. PyTest lokasinya di mana? Tes. Seperti itu. Nanti kalau 100% berarti seluruh kondisi terpenuhi. Nanti kalian nambahin misalnya kalian mau ngetes fungsi transformasi yang saya buat sudah benar nggak sih titik-titiknya? Saya maunya harusnya keluar di sini loh, tapi ternyata enggak. Nah ini bisa lakukan
tes kondisi atau tes skenario di sini. Oke. Lalu translate transformasi C ke Python. Ada dua cara ya, ada menggunakan jadi di transformasi.c yang saya kasih kemarin, kita bikin atau kita inisiasi beberapa fungsi matriks kayak matrix set identity, terus pre-multiply. Sebenarnya udah ada di NumPy. Kemarin kalian disuruh bikin tugas ya, NumPy. Jadi kita bisa menghemat operasi. Kalau ini kan pakai looping ya. Jadi ini kalau NumPy itu dia emang sudah sudah fungsinya untuk perhitungan matematis. Jadi bisa lebih cepat dibandingkan kita dengan bikin sendiri fungsi looping kayak seperti ini. Apalagi untuk yang ini matrix multiplication ya. Nanti kalian refaktor. Jadi awalnya saya kasih yang versi matriksnya, lalu saya kasih yang versi NumPy-nya. Tapi nanti kalian coba dulu. Lalu terakhir selesaikan task pada modul-modul yang sudah kalian kerjakan. Ini kalau cukup waktu nanti ada tutorial membuat Pong atau membuat GIMSNAK ya. Tapi tergantung kalian nih kecepatannya gimana. Kalau nggak sampai sekarang tidak selesai, nanti saya buat videonya. Kalau Pong sendiri mungkin seperti ini ya. Jadi Pong itu kita punya seperti ini ya. Ini tuh namanya pemainnya ya, ada dua, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Lalu di sini ada bolanya. Di sini belum ada deteksi collision detection ya, tapi nanti kita bisa bikin. Lalu ini baru arahnya ke kanan aja, belum bolak-balik. Nanti itu kita bisa perbaiki. Nah, ini modalnya dari bentuk dasar yang sudah kita bikin dan fungsi transformasi untuk melakukan perubahan gerak ya. Ini menggunakan transformasi. Untuk yang bola transformasi X dan Y. Kalau yang kotak itu transformasinya Y-nya aja. Seperti itu. Itu berarti dari itu ya, milestone tugas kita. Kumpulinnya kapan? Kumpulinnya jam 12 siang besok. Kumpulinnya besok, jadi ada waktunya panjang ya. Jadi karena dulu-dulu itu kita ada beberapa tugas yang nggak diselesaikan. Kalau sekarang kita udah mulai kebut karena pertemuan 6 dan pertemuan 7 kita sudah masuk ke tugas besar. Jadi minggu ini harus sudah selesai semua fungsi-fungsi dasar modal untuk kita bikin tugas besar. Oke? Apa yang kita kerjakan pertama kali? Yang kita kerjakan pertama kali kita melakukan translate transformasi.c ke Python. Nah, ini kita akan bikin kelompok dulu ya. Bikin kelompok, kalian akan berdiskusi. Yang saya kasih transformasi.c itu dia fungsinya buat apa, terus inputannya apa, keluarannya apa. Kode existing, misalnya kode yang sekarang kalian punya itu bisa nggak langsung dipakai dengan fungsi transformasi ini, apakah harus ada perubahan. Nah, jadi 30 menit pertama kita akan berdiskusi dan melakukan implementasi dari si matriks ini. Lalu setelah itu kita akan menyelesaikan task-tasknya ya.
pertama yang ini bentuk dasar yang dikasih atribut, lalu melakukan hal yang sama tapi menggunakan translasi. Jadi yang sebelumnya kita pakai looping dan manual ininya satu-satu posisinya, nanti kalian pakai translate. Jadi awalnya bikin satu, sisanya itu adalah copy dari yang pertama tapi menggunakan translate dan fungsi lain. Misalnya yang kuadran 1 dia kotaknya tidak rotate ya. Misalnya kuadran kedua dia rotate dan scale. Kuadran ketiga dia rotate, scale-nya lebih kecil, lalu dan sebagainya. Jadi untuk di bedanya task 5 itu dia as is seperti contoh yang di sini. Task 4 ya. Task 4 as is seperti contoh yang di sini. Task 5 dia ada perubahan bentuk, scaling sama rotasi. Oke. Nah, untuk bentuk kelompoknya nanti di sini ada 6 orang ya. 1 2 3 4 5 6 sampai Taufik ya. Reno ada kan ya? Reno, Adinda, Bari, Rizky, Syira ada, dan Taufik. Nanti kalian pilih teman, include kalian tuh 5 ya, satu kelompok 5 orang. Temannya itu bukan yang kalian sering bikin kelompok, yang harus jarang sama sekali, atau ada yang tidak pernah. Oke, kalau udah silakan kumpul per kelompok, lalu kerjakan merubah transformasi .c ke Python, lalu dia analisa ini fungsi atau modul ini tuh buat apa sih kerjanya, dibandingkan dengan kode yang kalian udah buat. Ini bisa langsung dipakai atau harus ada perubahan dulu. Oke, silakan langsung. 5 include ketua berarti 5 ya. Satu lagi milih nanti kalau yang nggak dapat kelompok. Yang milih ketuanya ya. Sama ini kumpulin ya, PR-nya dikumpulin. Itu PR kumpulin ya. Mau di mana nih? Mau di bawah? Di mana? Pojok gak sih? Udah naik kita aja. Kamu udah kelompok belum? Baru kali ya. Tapi kalian siapa? Coba deh.
Simpan aja. Yang belum reaktor ya terus.